Kamu udah konsisten upload video, kamu terus upload meskipun nggak ada penonton cuma 5, 10, bahkan kamu upload video tapi penontonnya cuma 0. Dan yang paling sakit itu bukan rasa angka kecil view-nya, tapi rasa kayak apa aku ini nggak berbakat, apa aku salah jalan, apa harusnya aku berhenti aja. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu bukan satu-satunya. Tiap kreator besar yang kamu kenal sekarang, dulunya waktu orang ngerintis juga ada di posisi ini. Ngerasa ngomong sendiri di depan kamera, ngerasa upload ke tembok kosong, ngerasa nggak ada yang peduli. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka sama kreator yang akhirnya berhenti. Mereka tetap upload walau sepi, walaupun nggak ada yang nonton, walaupun channelnya kayak nggak gerak sama sekali. Dan di video ini aku mau kasih tahu kamu kenapa kamu harus terus upload, bahkan ketika viewer atau subscriber kamu nggak naik-naik. Karena justru di fase inilah kamu sedang membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bahkan belum kelihatan sekarang. Masalah terbesar menjadi seorang kreator itu bukan alat, bukan skill, bahkan bukan algoritma. Masalah terbesarnya adalah rasa sepi. Sepi penonton, sepi komen, sepi perkembangan. Kamu upload video, ngedit berjam-jam, rekam ulang berkali-kali, tapi pas diposting yang nonton cuma 5 orang, bahkan 0. Itu pun mungkin ada 5 penonton, itu mungkin kamu sendiri ngeklik videomu yang nonton. Dan sisa penonton lainnya cuma orang random yang lewat. Dan di titik itu biasanya muncul pikiran-pikiran yang berbahaya. Mungkin kontenku jelek. Mungkin aku nggak cocok jadi konten kreator. Mungkin orang lain lebih berbakat. Mungkin ini cuma buang-buang waktu. Dan yang makin bikin mental jatuh adalah ketika kamu ngelihat kreator lain yang baru mulai, tapi langsung meledak. Yang bikin kamu mikir lah, dia kok bisa, kok aku nggak. Dan akhirnya banyak orang berhenti bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka lelah sebelum berhasil. Bukan gagal, tapi menyerah terlalu cepat. Padahal yang kamu alami itu bukan tanda kalau kamu salah jalan. Yang kamu alami itu adalah fase yang semua kreator alami. Fase yang nggak enak, fase yang sepi, fase yang membuat orang banyak berhenti. Tapi fase ini yang bakal menentukan kamu bertahan atau tidak. Coba kamu lihat semua kreator besar hari ini. Kelihatannya mereka lahir berbakat kan? Kelihatannya mereka cuma sekali upload langsung viral. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Ambil contoh kayak MrBeast. Hari ini dia adalah YouTuber terbesar di dunia. Tapi kamu ingat nggak 100 video pertamanya? Viewernya rata-rata di bawah 100 orang. Dan kalau kamu nonton videonya yang lama, dia sendiri bilang kalau dia tuh udah upload bertahun-tahun tapi nggak ada yang peduli. Tapi dia terus upload, terus belajar, terus improve 1% video. Dan akhirnya satu video meledak. Dan dari situlah hidupnya berubah. Atau lihat Just No Limit sebelum dia jadi raksasa di Mobile Legends, dia pernah bilang kalau awal-awal videonya itu sangat sepi. Dia cuman main game, upload, terus ya udah nggak ada yang komen sama sekali. Tapi dia lanjut, dia tetap upload, dia konsisten. Arif Muhammad dulu dia bikin thread di Twitter bertahun-tahun sebelum akhirnya dia meledak. Di YouTube pun dia mulai dari nol, kontennya berubah berkali-kali. Dia bertumbuh pelan-pelan. Intinya pas semua orang yang sekarang kelihatannya hebat pernah ada di fase tidak terlihat, fase di mana nggak ada yang nonton, fase di mana mereka seperti bicara ke tembok, fase di mana setiap upload rasanya sia-sia. Tapi justru fase itu yang membentuk mereka, bukan view-nya, bukan viralnya, bukan subscribernya, tapi konsistensi mereka waktu tidak ada yang melihat. Dan kamu sedang berada di fase itu sekarang, fase yang sama, fase yang dulu mereka lewati. Dan itu berarti satu hal, kamu nggak salah jalan, kamu hanya belum terlihat. Sekarang pertanyaannya, kalau viewer kecil, kalau subscriber nggak naik-naik, terus kenapa kamu harus terus upload? Jawabannya ada beberapa dan semuanya sangat penting untuk perjalanan kamu sebagai kreator. YouTube itu mesin, algoritma itu nggak bisa nebak kamu siapa dari 1 atau 2 video. Dia itu butuh data. Semakin sering kamu upload, semakin banyak sinyal yang YouTube dapat tentang siapa yang nonton, kapan mereka nonton, topik apa yang mereka suka, gaya bicara kamu cocok ke audiens mana. Semakin banyak data, semakin akurat rekomendasi. Makanya kreator yang rutin upload lebih cepat naik. Bukan karena mereka lebih berbakat, tapi karena sistem algoritma YouTube punya lebih banyak informasi untuk mempromosikan channel mereka. Setiap video yang kamu upload itu adalah satu level up. Meski kamu nggak ngerasa. Video ke-1 beda sama video ke-10. Video ke-10 beda sama video ke-50. Dan video kamu yang ke-200-an, ke-300-an pasti bakalan jauh lebih bagus daripada video kamu yang ke-50. Skill kamu akan perlahan meningkat. Skill cara kamu ngomong lebih natural, ngedit makin rapi, thumbnail makin menarik, judul makin tajam, kamu ngerti ritme storytelling, kamu makin pede ngomong depan kamera. Ini semua cuma bisa didapat dengan jam terbang. Bukan dari nonton tutorial, bukan dari baca teori, tapi dari praktek. Dan praktek sama dengan ngupload. Kamu cuma butuh satu video yang meledak. Tapi untuk menemukan satu itu, kamu mesti butuh banyak percobaan. Bayangin kamu upload 10 video sama dengan 10 peluang. Kamu upload 50 video sama dengan 50 peluang. Kamu upload 200 video, 200 peluang. Kreator besar itu bukan beruntung. Ya meskipun ada faktor keberuntungannya, tapi yang pasti
mereka memberi diri mereka lebih banyak peluang daripada orang lain. Tiap video yang kamu upload punya kesempatan jadi video yang bisa merubah hidup kamu. Dan kamu nggak pernah tahu video yang mana itu. YouTube bukan cuma lihat kualitas, dia ngelihat kehidupan channel. Kalau kamu upload rutin, algoritma bakal baca itu sebagai sinyal. Channel ini aktif sama dengan berpotensi rekomendasi. Tapi kalau kamu jarang upload, YouTube nggak punya alasan untuk mendorong konten kamu. Konsistensi itu bukan cuma buat audiens, tapi buat mesin. Walaupun viewer kamu baru 10 orang, tapi 10 itu nyata, itu manusia beneran. Dan bisa jadi mereka itu adalah pondasi komunitas kamu nanti. Semua channel besar dimulai dari satu orang yang nonton, lalu 5 orang, lalu 10 orang, lalu 100 orang, lalu 1000, lalu 10.000, kemudian meledak. Komunitas kamu tidak dibangun ketika kamu viral. Komunitas kamu dibangun sekarang, ketika kamu masih kecil dan belum terlihat. Dan itu yang bikin perjalanan kamu berarti. Sekarang mungkin kamu bilang, oke, kamu ngerti, sekarang kamu harus terus upload. Tapi gimana caranya kamu bisa tetap waras kalau penonton nggak naik-naik? Ada beberapa strategi yang bisa bikin kamu bertahan lebih lama daripada kreator lain. Banyak orang gagal bukan karena mereka malas, tapi karena mereka terlalu ambisius di awal. Niat upload tiap hari sama dengan stres, sama dengan berhenti minggu depan. Lebih baik upload 2 atau 1 kali seminggu, tapi tetap konsisten setahun, daripada upload 7 kali seminggu, tapi berhenti dalam 2 minggu. Kesalahan pemula, mereka ingin videonya sempurna. Padahal video pertama kamu memang harus jelek. Video kedua kamu memang harus canggung. Video ke-20 kamu masih akan terlihat kurang. Itu normal. Yang penting itu bukan sempurna. Yang penting lebih baik dari sebelumnya 1% saja. 1% itu kecil, tapi kalau kamu lakukan 100 kali, hasilnya beda total. Channel yang masih kecil harus punya identitas. Jangan hari ini bahas bola, besok motivasi, lusa kuliner, minggu depan game. Bukan karena jelek, tapi karena algoritma bingung. Jadi satu topik yang paling mudah buat kamu dan paling kamu nikmati. Nanti kalau udah stabil, baru bereksperimen. Tapi kalau kamu masih bingung milih ini siapa, bisa bikin konten random dulu atau tiru aja kreator-kreator besar, konten niche-nya kayak mana. Banyak kreator berhenti bukan karena capek, tapi karena kehabisan ide. Bikin satu dokumen khusus. Tulis semua ide yang lewat di kepalamu, sekecil apapun. Pas mau bikin video, kamu nggak harus mikir dari nol. Tinggal buka daftar dan pilih. Lihat video yang performanya paling bagus meskipun cuma 200 view. Kamu tanya kenapa judulnya menarik, thumbnailnya kenapa clickable, topiknya kenapa relatable, hook-nya kenapa jalan. Ulangi pola yang sama di video berikutnya. Itu cara tercepat untuk naik secara organik. Channel tidak naik sedikit demi sedikit. Channel naik itu bentuknya tangga. Hari ini sepi, besok sepi, minggu depan sepi, tiba-tiba satu video meledak dan channel naik. Yang penting kamu tetap upload sampai momen itu datang. Jadi kalau kamu belum punya banyak subscriber atau banyak viewer, kamu belum gagal. Kamu cuma lagi berada di fase yang semua kreator pernah alami. Fase sepi, fase tidak terlihat, fase yang bikin kamu ngerasa usaha kamu nggak dihargai, tapi justru di fase inilah kamu sedang membangun sesuatu yang besar. Kamu sedang membangun skill, kamu sedang membangun identitas, kamu sedang membangun disiplin, kamu sedang membangun kepercayaan diri, dan kamu sedang membangun fondasi channel kamu. Setiap upload yang kamu lakukan hari ini, meskipun cuma ditonton 5 orang, tetap berarti karena 5 orang itu manusia beneran. Karena kamu nggak pernah tahu video mana yang akan merubah hidup kamu. Bisa video yang ke-10, video ke-50, atau video yang ke-200, atau mungkin video yang kamu upload minggu depan. Yang penting kamu tetap bergerak, tetap belajar, tetap improve, tetap hadir. Jangan berhenti hanya karena kamu belum terlihat. Banyak orang menyerah di fase ini, dan itu sebabnya mereka nggak pernah sukses. Tapi kalau kamu tetap bertahan, kalau kamu terus upload, kalau kamu terus percaya sama proses, maka cepat atau lambat kamu akan sampai di momen itu. Momen ketika tiba-tiba viewer naik, subscriber naik, dan YouTube akhirnya melihat kamu. Dan ketika hari itu datang, semua perjuangan kamu hari ini akan terasa layak. Jadi kalau kamu masih nonton video ini, berarti kamu sudah selangkah lebih kuat dari kreator lain. Sekarang giliran kamu, ambil ide kamu, ambil HP. Dan kalau kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk tinggalin komen, subscribe, like, share. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.